fata'ajjabtu min jahlihim haitsu ja'alul wusul Allahi 'iwadan min jihtil 'abad. Saya heran karena kejahilan mereka yang menjadikan wusul kepada Allah karena sebagai iwadan, pengganti atau reward dari sisi hamba. Nah, berarti dia kalau muridnya rajin mujahadah ntar jadi wali. Orang awam kan masih mikir begitu nggak? Hatta ustadz kalau dia awam dalam bab ini dia ngira begitu. Oh si Anu tuh karena tiap malam tahajud dia jadi wali. Itu semua kan udah dibatalkan oleh Rasulullah. Ketika ada seseorang yang Nabi katakan nanti akan duduk di sini ahlul jannah, kan wali berarti. Dipepet terus sama Ibnu Umar, nggak ada amalan tahajud yang diceritakan orang, nggak ada. Ternyata amalannya amal sir. Sayyidina Abdullah bin Umar nggak menemukan secara kasat mata. Kurang dalil apa lagi bahwa wali nggak mesti amalnya banyak riyadhah. Yang penting dia punya salamatus sadar. Siapa yang ngerti salamatus sadar kan? Hanya orang yang punya sadar. Masa dia wali? Abdullah bin Umar udah begitu loh ngomongnya. Masa orang begini wali? Ternyata wali gak mesti banyak mujahadah. Kalau dia sudah wali di sisi Allah, ruhnya pasti bening. Kalau nggak wali, mau dia riyadhah ribuan tahun, pasti jadi pengikut iblis. Oh nggak adil loh, nggak adil apaan? Kan suka-suka Allah. Adil itu adlullah. Ya. Adil itu adlullah, bukan keadilan ente. Jangan atur-atur Allah. Ini kebanyakan kita ngatur-ngatur Allah. Doa ngatur-ngatur Allah. Wali ngatur-ngatur Allah. Versi kita. Ya. Fayaz'amuna annahum Fa'araftu annahum ashabu maqais. Lalu aku sadar, oh ternyata mereka ini orang tukang analog, suka membuat analogi. La ya'rifuna mal wusul. Enggak ngerti apa itu wusul. Wala qadral wusul, apa yang disebut kadar keusulan seseorang, maqamat usul. Wa hal wasala ahadun ila Allah azza wa jalla illa billah. Nah, ini pertanyaan bukan pertanyaan. Ya, penegasan. Bukankah orang wusul kepada Allah bukan karena amalannya, tapi billah, karena Allah sendiri yang mengundang dia. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana, tuh pakai ana loh Allah. Musa, sesungguhnya aku tiada yang berhak disembah kecuali aku. Nggak boleh ada anta. Hanya ada aku, kira-kira begitu. Jadi kalau ada wali-wali itu mau diundang ke hadirat Allah, maka dia diinterogasi dulu, dikasih ujian. Kamu seperti ini, itu siapa sebenarnya? Kalau dia bilang, oh ini mujahadahku, ini tarekatku. Saya kan mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Saya kan mursyid tarekat Samaniyah. Saya kan makan tuh, saya kan. Kalau dia masih ngomong begitu, dia ditahan ribuan tahun sampai dia menyadari itu. Ntar dipanggil lagi. Ya. Itu yang disebut ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia harus menghilangkan kenafsihannya, kediriannya. Jangan ngomong saya mursyid ya Allah. Enggak. Saya seorang pengamal thariqat ya. Kalau udah masuk di situ enggak bawa lagi besi ditinggal. Jalan cukup dijalani. Jadi thariqah itu jalan. Ya. Busnya juga kalau sudah wusul di sampai tujuan, antum bawa bus ke dalam. Misalnya kita bilang nih, antum nyampe di sini pakai bus paling mahal. Bus apa yang paling mahal sekarang? Sebutnya bis WWW gitu ya. Ini contoh. Ustadz, saya tuh yang pakai bus itu loh. Terus kenapa? Harus dihargai gitu. Saya pakai itu loh, pakai Alphard yang paling mahal itu loh kesini. Terus urusan apa dengan saya? Gak ada urusan sama kita. Gak ada kota tapi tolak. Iya, sama Sidi Musa gak ada kota, tolak. Ngeri masih Sidi Musa ini. Maafin Sidi Musa ya. Jadi jangan bawa-bawa kendaraan kita, KTP kita, kerjaan. Saya direktur loh.
kamu kok nggak hargai itu? Direktur kan di sono, di sini kan enggak. Iya kan? Ya, terus. Jadi ceritanya Dodo ini udah ketemu orang 2 hari ya, Pak, berapa hari? 2 hari. Orang tuh memperkenalkan, saya ini loh, saya orangnya ini loh, orangnya Ustadz ini loh. Ya, saya juga diperkenalkan sama dia begitu. Bagi saya sih nggak ada masalah. Tapi nyampe sama dia apes tuh. Ya. Ternyata ada kebanggaan bagi seorang murid atau bagi yang khidmah mengatakan saya ini khidmah ke Syanu loh, saya khidmah ke Syanu. Dia ngerasa sesuatu. Itu baru makhluk loh. Ketemu sama mursyid suwe. Apes. 3 kali kesel dia kan. Terus kenapa kan? Kalau kamu emang khidmah ke Ustadz Fulan, terus kenapa? Kayaknya habis itu hubungannya agak gesekannya kurang enak tuh ya. Ya. Ente tega banget dong. Capek ya. 3 kali itu kenapa? Makanya ente nggak bisa jadi mursyid sufi. Itu kalau ente jadi mursyid tarekat sufi, itu murid datang mimpinya sama terus coba. Masalahnya sama terus. Kita harus dengerin ya. Oke. Pantes ente Thariqat Suwaikiyah. Itu nggak ada di Thariqat Mu'tabarah ya. Apalagi di Jatman. Wah, itu nggak ada tuh. Fayaz'amun annahum innama wasalu bijuhdihim wa kadzabu. Mereka kira mereka sampai kepada Allah dengan juhudnya. Juhud pakai hak bukan pakai hak. Kalau pakai hak pengingkaran, kalau pakai hak mujahadah. Ya. Wallahi wa kadzabu, demi Allah mereka bohong. Ya. Fa innahu ma wasala ahadun minhum ila Allah azza wa jalla illa billah. Orang usul kepada Allah karena Allah lah yang mengusulkannya. Walaqad kadzabahum ghairi fa innal mu'mina yugharu lillah falaqad izdaru sya'nal usul fa ablaghu fil izdira. Ya, seorang mukmin itu dia cemburu jika ada orang mengatasnamakan Allah padahal dia bukan wali Allah. Maka orang-orang yang berlebihan itu mesti ditegur, kira-kira begitu ya. Wala jarama inna Allah yazdari bil jahil mutakallif falaysa man jahila wa sakata kaman jahila fatakallafa fal mutakallif mamqut wala sama fi amrillahi wa sanai. Ya. Falaysa man jahila wa sakata, tidaklah sama orang yang diam karena dia tidak mengerti dengan orang yang diam, dengan orang yang jahil lalu pura-pura alim. Sotoy ya. Jadi dari dulu sotoy itu sudah ada, cuma beda istilahnya takalluf, memaksakan diri seakan-akan sudah wusul kepada satu maqamat. Ya. Fal mutakallif mamkut, orang yang mengada-ngada, buat-buat, nggak pernah wusul, nggak pernah hudur kolbunya dengan Rasul, ngaku ketemu Nabi tiap hari. Hati-hati, ya. Nggak pernah koneksi dengan ruhaniyah para wali yang sebenarnya ngaku-ngaku setiap hari. Ini bakal banyak. Bisa jadi dari kita, bisa jadi dari luar kita. Di YouTube itu saya lihat udah banyak banget. Udah banyak. Makanya udah males. Jadi kajian-kajian ma'rifat yang ada di YouTube, mana mungkin kajian ma'rifat diobral begitu? Ya, diobral, oh, inilah ilmu rahasia. Yang saya sampaikan ini, kalau sudah keluar dia nggak rahasia lagi. Ya, kalau sudah keluar dari mulut ini dia nggak rahasia lagi, biasa aja. Ya, gitu ya. Nggak usah kalau ntar saya ekstase, ntar keluar yang rahasia. Mana rahasiamu sini keluarin ya. Gak usah sok-sok menyimpan rahasia Allah lah. Emang seberapa sih rahasia yang kita punya? Ya. Biasa-biasa aja. Jangan merasa juga menyimpan sesuatu. Natural aja. Natural jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepedean lah, kira-kira begitu.
Apalagi orang yang takalluf fi amrillah. Amrullah itu apa? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Amru rabbi itu ilmu ruh. Orang yang sok-sokan dalam urusan ruh, ketemu roh ini, hati-hati antum, ya. Siapa tahu itu halu semua. Ya, siapa tahu halu. Maka Imam Al-Jili membahas bab al-khayal. Ada di jilid 2, seingat saya, di Al-Insan Kamil. Benar ya? Jilid 2 ya. Kita belum jadi-jadi ngaji ini. Khatam kitab ini kita ngaji Al-Insan Kamil. Insya girang ya. Itu kitab canggihnya bukan main. Itu semacam perangkat-perangkat software untuk orang yang akan menjelaskan rahasia. Itu kitab. Jadi udah nggak main di ranah pahala, mainnya sudah di ranah yang ngasih pahala. Karena kalau sorga kita cuma sorga kawin ya di dunia cukup, ya. Tinggal urusan ngomong sama orang aja kan. Kalau cuma kawin doang nggak seru di sorga. Di sorga itu yang paling dibutuhkan wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nazr, itu yang paling penting. Saya nggak mau cuma sorga, yang nggak mau kita akan mencari terus. Sorga cuma urusan ma bainal fakhidain. Tahu ma bainal fakhidain? Maaf rokin ya. Wal qaulul haq inna as-sadiq lamma istafragha mahjudah baqiya munqati'an 'an as-sidqi fi mafazatil hayrah fattarra. Itu gimana cara bacanya tuh Bu ya? Kayaknya salah ketik lagi tuh. Faja'a ya. Itu ro-nya enggak ada tuh. Fatarra faja'a ilallah. Gitu. Ya ro-nya coba dicoret. Ada pulpennya? Atau faltaja'a ilallah. Ya. Faja'a ya. Fujatan. Atau fujatan ilallah. Bisa. Bisa juga. Ya. Fatarra fujatan atau fatarra summa jaa ilallah. Itu bisa, dua-duanya bisa. Oke ya. Kan fujah itu sesuatu yang datang secara mendadak. Dia juga. Cuma kalau fajaro. Dia lagi bahagia. Ini kenapa gerah ya? Sarikhan mustaghithan faruhma fa innama wasala ilaihi bih. Jadi orang yang shadiq, dia udah zikir, udah sholawat, tapi gue gak usul-usul. Terus dia ngomong, ya Allah, aku udah khatam sholawat 4.444 kali, tahlil 70.000 kali, zikir Allah 11.000 kali 7 kali. Kok gak usul-usul juga? Oh, engkau di mana sih ya Allah? Istafragha mahjudu baqiya munqati'an anis sidqi fi mafazatil hayrah. Maka dia masuk ke gerbang. Inilah awal gerbang kewalian. Namanya al-hayrah. Ya, itulah awal gerbang dari kewalian. Ya. Ini boleh dihapus nih ya. Al-hayrah. Di kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, kata hayrah itu disebutkan oleh Al-Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Beliau mengatakan, inilah maqamul hayrah. Inilah makom yang mana Syekh Ibn Taimiyah gagal faham tentang tasawuf. Maka ghafarallahu li Ibn Taimiyah. Semoga Allah memaafkan Ibn Taimiyah. Ya, kita nggak benci ke Ibn Taimiyah, malah kita cinta kepada Ibn Taimiyah.
Ya, karena Ibnu Taimiyah dan pengikutnya lah kita ini sekarang rajin ngaji, ya nggak? Maka saya nggak pernah benci ke Salafi, nggak pernah benci ke Wahabi. Ngeritik sih boleh, ya nggak? Dia aja membidah-bidahan kita boleh, masa kita kritik nggak boleh? Hah? Kita di anjing-anjingin ada, di neraka-nerakain ada. Kita nggak perlu menerakakan mereka, nggak perlu menganjing-anjingkan mereka. Banyak yang WA saya, bahkan orang kampung saya sendiri nyebut saya nih babi, ada. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Ada yang mengatakan Ar-Razi ini apa ini? Orang di kampungnya aja masih main judi. Lah urusannya apa sama saya? Saya nggak tinggal di kampung kan? Itu urusan ente yang tinggal di kampung. Gaji ya? Gaji itu mubalaghah anjing. Mubalaghah. Saya jawab, betul di dalam diri saya ada sisi kebinatangan. Gak salah. Di dalam diri saya ada nafsiyah, jiwa buas ada dalam diri saya, ada jiwa syahwat ada semua. Jadi kalau orang nuduh saya begitu, saya nggak emosi. Emang itu diriku. Kalau diri ente sih suci, kita sih enggak. Ente mah, masya Allah, mukhoddas deh, terbersihkan deh. Itu nama orang itu. Jadi jangan pernah antum sedih dianjing-anjingkan orang, biasa aja. Di neraka-nerakain orang. Abu Nawas kan ngomong, lastu lil firdausi ahla. Ya, ilahi lastu lil firdausi. Antara aneh kalau nyanyi kita yang modar duluan. Jazab tar ya. Ya Allah, aku tidak layak masuk surga. Berarti kalau nggak masuk surga, layaknya masuk mana? Neraka. Itu layaknya kita. Tapi kita kan boleh dong bermesraan dengan Allah. Ya. Terus kita ngomong, ya Allah, walaupun aku nggak pantas, tapi aku kuat juga nih masuk neraka, nggak kuat juga. Allah senang tuh sama hamba begitu. Allah itu sangat mesra. Kok kita ini kaku? Maka wali-wali Allah itu pasti romantis. Nggak kaku kayak ente tuh, kaku ya. Nggak romantis, istrinya 4, hebat kan? Antum romantis, wahidun. Karena orang romantis takut tuh ya. Ini bab al-walaya. Di sini ada bab walaya, kewalian. Maka di sini ada tangga-tangga. Ada tangga yang mesti dia lewatin, namanya hairah. Heran. Kok bisa heran? Katanya pakai zikir. Mau usul ilal, kok udah zikir-zikir nggak usul juga, gitu. Ya, pakai ilmu, ngaji kitab, udah berjilid-jilid. Kok nggak usul juga kepada, karena dia merasa berilmu, karena dia merasa berzikir. Thariqah, ngakunya kita udah belajar 40 thariqah ya kan? Hebat amat ya. Gimana cara bagi waktunya? Yang ada kita dapat ijazah 40 thariqah langsung bisa. Kalau mempelajari ya mungkin hari ini 1, besok 1, itu bisa ya. Boleh lah. Kita dapat ijazah amah thariqah ada. Tapi yang kita jalanin cuma beberapa thariqah lah. Ya. Yang dapat ijazahnya banyak. Thariqah bawa ke Allah, ya enggak, jalan enggak pernah dibawa kepada tujuan. Jalan itu untuk ditempuh. Ya. Oh, saya punya mursyid fulan. Jangan bawa mursyid ente ke Allah. Enggak laku sama Allah. Belum tentu juga dia sampai kepada Allah. Bawa bacaan Quran. Qurannya sih kalam Allah, tapi bacaan ente kan belum tentu diakui sebagai bacaan yang diterima di sisi Allah. Kira-kira begitu, ya. Maka dia heran lah, di sini sudah baca 70.000 kitab, misal kalau ada, paling-paling 70 link. Di sini sudah 70.000 zikir, oh di sini udah 40, masya Allah. Lagi, disinilah dia kemudian habis, asalnya habis, harapannya pupus. Maka muncullah satu hal, dia heran. Berarti Allah itu nggak bisa dicapai ala saya.
Allah mesti dikenal ala dia. Gitu. Allah itu harus dikenal ala yang punya nama, bukan ala kita. Ini satu hal yang mesti kita garis bawahi. Ya. Jadi jangan paksa-paksa Allah, wali Allah ala kita. Halaman berapa tadi Muslim Musa? Nah, Al-Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu mengatakan, ketika seorang hamba sholat, jika dia di maqamul hairah, dia akan mengalami keheranan. Ini yang sujud saya atau fi'il Allah? Kalau fi'il Allah berarti fi'il kembali kepada zatnya. Berarti ini bukan saya. Kalau bukan saya, berarti saya nggak berhak dapat pahala dong. Tapi kalau saya sebut ini Allah yang sujud kepada Allah, kan bingung juga. Bingung kan? Masa ada Allahnya macah kan gitu? Heran nih, hairah. Ibnu Taimiyah tuduh Ibnu Arabi, ya ini maqam hulul nih, dia nggak ngira bahwa dia jadi Allah. Allah sujud ke Allah. Berarti dia nggak ngerti apa yang disebut hairah. Kritik Ibnu Taimiyah ketika dia ar-raddu ala Ibnu Arabi itu dia. Sampai-sampai dia ngomong man syakka fit takfir. Begitu ingat saya ini kalimatnya. Nanti dicek ya Bu ya. Man syakka fit takfir Ibnu Arabi fahuwa kafir. Ada teks begitu. Apakah ini dari dia atau dari yang ngarang kitab setelahnya? Ya. Al-Biqai. Ada Al-Biqai yang taba fi akhir umri, dia juga tobat di akhir umurnya. Asy'ari tapi mengkafir Ibnu Arabi itu dia, Al-Biqai. Karena ini bacaannya Ibnu Taimiyah. Sama dengan Al-Alusi, Sufi mursyid Tariqat Naqsyabandiyah, Khalwatiyah. Ya, betul. Itu dia membela Ibn Taimiyah dan mencaci maki Yusuf Nabhani. Bukan caci maki sih, kritik lah. Dan mengkritisi orang-orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah keliru, sesat. Bagi dia nggak ada tuh Ibnu Taimiyah itu seorang wali. Nah, ini bisa ada satu rahasia. Barangkali Al-Alusi ini memang dia kasyaf. Menurut ahlu kasyaf, Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya meninggalkan urusan duniawinya. Hijab-hijabnya terbuka dengan kata-kata yang ada di kitab Al-Wabil Sayyid yang dinukil oleh anak muridnya sendiri. Bukan anaknya, muridnya sendiri. Ibn Qayyim, Jannati fi sadri. Itu maqam kewaliannya di situ. Surgaku dalam dadaku. Itu. Di situ kita tahu kalau dia seorang wali juga, tapi walinya ya wali begitu. Wali jannah. Akhirnya kalau saya mau berhusnuzon sama Imam Alusi ini agak beda sedikit dengan favoritnya Buya Hasbi, Syekh Said Foda. Syekh Said Foda itu menghajar Al-Alusi. Hatta Alusi nggak ngerti kata Said Foda. Emang dia nggak baca kata Said Foda. Orang-orang yang masih memuji Ibnu Taimiyah berarti dia nggak detail baca Ibnu Taimiyah. Ini hasil bacaan Syekh Said Foda. Ya. Hafizahullah. Benar juga sih. Tapi kan ada yang dibaca, ada yang terbaca, kan beda. Yang dibaca, yang tertulis, yang terbaca, yang tersirat. Kalau nggak masuk ke ranah ini nggak paham. Kan bisa jadi dia udah memahami secara bab rohani. Saya berdasarkan pengalaman rohani dan juga kitab Al-Wabil Sayyid, ya insya Allah apa yang dikatakan Al-Alusi itu benar. Cuma sayangnya dia membawa masalah teks. Nah, yang teks ini bagiannya saya Said Foda. Kalau keliru ya keliru aja, ya nggak usah dibela-belain mau dia wali kayak. Kitab dia kan belum tentu wali, ya kan? Kitab ya kitab, orangnya orangnya. Siapa tahu waktu dia nulis bukan sebagai wali. Sarikhan mustaghithan faruhima. Orang-orang ketika dia sudah beramal, udah puasa. Kalau Jazuliyah, Thariqat Jazuliyah ini unik. Saya baru saja dari Magelang, Masya Allah, di situ ternyata itu kota sufi. Tegalrejo, ya. Apa namanya kemarin tuh? Purworejo. Ada pesantrennya, masih hidup ya, anaknya Syekh Nawawi
Nawawi Berjan namanya. Anaknya sekarang yang saya pun ngambil ilmu dari beliau, Kiai Ahmad Halwani ya. Walaupun beliau juga istifadah, tapi secara tahun 82 saya belum lahir ya. Jangan songong-songong amat lah kita ya. Ya, maka kalau ketemu saya cium tangan karena merasa ya beliau sudah jadi mursyid waktu remajanya. Berarti dalam 82 tahun sekarang berapa tahun tuh jadi mursyidnya? Ya, hitung aja sendiri ya. Ketemu juga ada thariqat yang berkembang secara sulukiyah tarbiyah itu di yang Api Asri yang Gus Yusuf bersaudara anak-anak dari Mbah Yai Khudari ya. Khudari. Itu dahsyat. Orang ngamalin dalail. Dalail itu udah kayak apal, udah kayak kulu. Ada seorang ya ibu mereka lah ya. Itu kalau anak-anaknya punya rumah itu dikhatamin dalail di rumah itu 4444. Kalau antum kan baru sholawat nariyah 4444 ya, cemen itu. Sama boleh satu kitab. Yang bagi ini kan lucu juga nih. Yang dari Sumatera kan kalau baca dalail kan berirama. Allahumma salli ala sayyidina. Kelamaan ente kapan khatamnya. Itu untuk menghibur orang yang wafat, orang yang meninggal ya, keluarga-keluarganya kita baca dalail di rumahnya. Di Pasaman masih? Pasaman masih ya? Itu tempatnya Dayat. Ya, dulu enggak cuma meninggal orang yasinan, itu dulu sholawatan. Apalagi orang maulidan, sunatan, dulu baca dalail. Tapi sekarang anak-anak taunya dalail itu kitab kematian.